Investasi dari 10.000? Apa iya bisa investasi dari 10.000? Buat beli mie ayam aja nggak cukup. Menguntungkan nggak tuh? Atau jangan-jangan cuma gimmick? Itu investasi apaan kok cuma 10.000? Bukannya kalau mau invest harus jutaan, bahkan sampai puluhan juta. Jika kalian memiliki pertanyaan yang sama, maka kalian harus menyaksikan video ini sampai habis. Dalam video kali ini, kami akan membahas apa yang akan didapatkan dari investasi 10.000, seberapa menguntungkan, seberapa besar resikonya, dan bagaimana cara memilihnya agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oke, mari kita jawab pertanyaan kalian satu persatu. Investasi dari 10.000 itu bisa banget. Memang ada beberapa produk investasi yang sengaja dibuat dengan nilai penyertaan yang rendah. Dengan nilai penyertaan yang rendah, diharapkan banyak masyarakat mulai berinvestasi dan bisa membangun kebiasaan untuk berinvestasi, serta mematahkan pemikiran kalau mau investasi butuh dana yang besar. Bahkan, dengan 10.000, anak sekolah pun bisa berinvestasi. Walaupun nilai penyertaannya rendah, tapi imbal hasil yang diberikan gak main-main. Bisa di atas 10% loh. Jadi, 10.000 bisa dapat produk investasi apa? Jawabannya adalah reksadana. Karena di reksadana, uang yang kita invest akan digabung dengan investor lainnya. Dan, uang yang sudah terkumpul akan dikelola oleh manajer investasi. Jadi bisa dibilang, reksadana adalah investasi gotong royong. Konsep gotong royong inilah yang memungkinkan kita bisa investasi dengan dana yang kecil. Dan dengan 10.000, ternyata pilihan produk reksadana yang ditawarkan cukup banyak. Tidak hanya dari satu jenis, melainkan dua jenis reksadana, yaitu reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Walaupun sama-sama reksadana, tapi kedua jenis reksadana ini tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Agar tidak salah pilih, mari kita lihat perbedaan antara kedua reksadana ini. Pertama, dari sisi kebijakan investasi. Reksadana pasar uang akan menempatkan investasinya 100% di pasar uang atau obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Sedangkan reksadana pendapatan tetap minimal 80% dari investasinya ditempatkan pada obligasi. Kemudian, dari sisi jangka waktu investasi, reksadana pasar uang lebih cocok untuk investasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan, reksadana pendapatan tetap 1-3 tahun. Lalu bagaimana dengan potensi imbal hasilnya? Potensi imbal hasil dalam 1 tahun yang ditawarkan reksadana pasar uang termasuk rendah. Umumnya berkisar antara 4-6%, kalaupun ada yang di atas 6%, akan sangat sulit mencarinya dan jumlahnya hanya sedikit. Dan untuk pendapatan tetap, potensi imbal hasil yang ditawarkan rata-rata di atas 10%, dan bahkan ada yang mencapai 19%. Tapi, ini jumlahnya tidak banyak. Perlu dicatat bahwa yang kami sampaikan merupakan potensi imbal hasil. Karena reksadana tidak seperti deposito atau obligasi yang sudah memberikan kepastian besaran imbal hasil yang akan diperoleh. Potensi imbal hasil ini diambil dari rata-rata kinerja produk reksadana sejenis dalam 1 tahun terakhir. Dan karena potensi imbal hasil ini diambil berdasarkan kinerja reksadana, maka di kemudian hari jika produk reksadana tersebut kinerjanya menurun, imbal hasil yang diperoleh akan lebih rendah dari yang telah kami sampaikan, ataupun sebaliknya. Berikut dari sisi resikonya. Reksadana pasar uang memiliki resiko yang tergolong rendah, sedangkan reksadana pendapatan tetap memiliki resiko antara rendah sedang tergantung dari proporsi pengalokasian investasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Setelah mengetahui perbedaan reksadana pasar uang dengan reksadana pendapatan tetap, sekarang kita lihat berapa produk reksadana yang dimiliki dengan uang Rp10.000. Untuk reksadana pasar uang, ada bahana dana liquid, minimal pembelian awal Rp10.000. Dan kinerja dalam 1 tahun bisa memberikan return 4,78%. Berikutnya ada Manulife Dana Kas 2, minimal pembelian awal Rp10.000 dan return dalam setahun 4,74%. Lalu ada juga Shailendra Dana Kas, dengan return 1 tahun sebesar 5,49%. Sedangkan untuk reksadana pendapatan tetap, ada Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 kelas A dan kinerja 1 tahun terakhir menghasilkan return 11,49%. Kemudian ada Spring IDR Fixed Income Fund kelas A dengan return 1 tahun sebesar 12,33%. Lalu ada reksadana Syariah Majoris Sukuk Negara Indonesia dengan return 1 tahun sebesar 11,64%.
Di antara reksadana yang telah disebutkan, jika kalian disuruh memilih satu dari jenis reksadana tersebut, mana yang akan kalian pilih? Jika kalian memilih berdasarkan NAB atau nilai aktiva bersih per unit tertinggi dengan anggapan bahwa semakin tinggi NAB per unitnya, semakin bagus reksadana tersebut, maka anggapan ini kurang tepat. Karena besaran NAB per unit tidak mencerminkan kinerja reksadana tersebut. Coba lihat tabel perbandingan yang telah dibuat Chandra berikut. Untuk reksadana pasar uang, justru Shalendra Dana Kas dengan NAB per unit rendah memiliki kinerja tertinggi. Begitu juga dengan reksadana pendapatan tetap, reksadana dengan NAB per unit tertinggi, kinerjanya dikalahkan oleh reksadana dengan NAB per unit yang lebih rendah, yaitu Ispring IDR Fixed Income Fund kelas A. Lantas, apa yang menyebabkan NAB per unit reksadana tinggi? Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah usia reksadana. Reksadana yang telah lama diluncurkan cenderung memiliki dana pengelolaan atau total dana yang dihimpun dari investor yang lebih besar dibandingkan dengan reksadana yang masih baru. Dan total dana kelolaan inilah yang mempengaruhi besarnya NAB per unit penyertaan. Jadi jika Chandra memiliki reksadana pasar uang berdasarkan kinerjanya, maka Chandra akan memilih Shalendra Dana Kas dan dengan uang 10.000, Chandra akan mendapatkan 6,96 unit penyertaan. Terus dari mana Chandra dapat untung? Chandra akan untung ketika harga NAB per unitnya naik dan Chandra menjual unit yang dimilikinya. Misalkan dalam setahun, NAB per unit reksadana yang dipunya Chandra naik dari 1.437,19 jadi Rp1.500 dan Chandra menjual seluruh unit yang dimilikinya. Maka Chandra akan mendapatkan Rp10.437 dan keuntungan yang dapat Chandra adalah 4,37%. Jika ingin mendapatkan untung dengan investasi di reksadana, berarti kita harus menjual kembali unit yang dimiliki ke manajer investasi. Nah, tapi ternyata ada beberapa produk reksadana yang mengharuskan investor untuk mempertahankan sejumlah unit penyertaan. Jadi kita sebagai investor tidak bisa menjual seluruh unit penyertaan yang dimiliki. Ketentuan ini tertuang di dalam prospektus produk reksadana, dan Chandra akan menunjukkan contohnya. Contoh reksadana yang menetapkan jumlah minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah Manulife Dana Kas 2. Di dalam prospektusnya, tercantum jumlah minimal unit yang harus dipertahankan adalah 10 unit penyertaan. Dan agen penjual efek reksadana boleh menetapkan saldo minimum yang lebih tinggi dari itu. Selain itu, ada juga reksadana yang menetapkan jumlah minimum unit yang dimiliki. Dan jika jumlah minimum unit tidak terpenuhi dalam waktu tertentu, maka rekening reksadananya akan ditutup. Contohnya adalah Bahana Dana Liquid. Di dalam prospektusnya tertera jika jumlah unit penyertaan kurang dari 50 selama 90 hari berturut-turut, maka manajer investasi berhak menutup rekening reksadana. Namun ada juga yang tidak menetapkan jumlah minimum kepemilikan unit, seperti Shalendra Dana Kas. Selain menetapkan jumlah minimum kepemilikan, manajer investasi juga akan menentukan jumlah minimum dan maksimum penjualan kembali unit penyertaan. Dan ini semua tertuang dalam prospektus reksadana. Karenanya sangat penting untuk membaca dan mempelajari prospektus reksadana sebelum membeli produknya. Selain prospektus, ada juga yang namanya Fund Fact Sheet. Fund Fact Sheet ini berisi ringkasan beberapa informasi dari prospektus seperti profil manajer investasi, tujuan investasi, biaya-biaya, kebijakan investasi, portofolio investasi, kinerja produk reksadana, dan juga ada yang menyertakan ulasan singkat mengenai kondisi pasar. Fund Fact Sheet ini dibuat untuk memudahkan investor mempelajari produk reksadana yang ditawarkan. Karena tidak semua investor rajin membahas prospektus yang memiliki puluhan hingga ratusan halaman. Intinya sih, ketika membeli produk investasi, jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung. Jadi selalu dipelajari terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli. Jadi bisa banget kan investasi dengan uang 10.000, dan ini bukan investasi abal-abal loh, apalagi investasi bodong. Kalau ada sisa dari uang jajan, uang belanja, atau uang bulanan, bisa dimasukkan ke reksadana pasar uang. Tetapi kalau lagi nabung untuk dana persiapan nikah atau DP rumah, bisa diinvestasikan di reksadana pendapatan tetap. Apapun pilihan produk investasinya, jangan lupa untuk dipelajari terlebih dahulu sebelum membeli ya. Dan selamat berinvestasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami dapat memberikan video menarik lainnya.